Tere mengaturnya, dan 3 kelompok berikutnya 2 minggu lagi. Jadi minggu depan 3 kelompok yang maju Tere ya. Baik, saya langsung saja pada hari ini praktisi mengajar, jadi Bapak Made Sartika yang dulu mungkin Bapak Ibu sudah pernah diajar di mata kuliah Supply Chain Management, dan hari ini seperti biasa waktu akan disampaikan oleh Pak Made Sartika tentang KPI dan juga penolakan terhadap perubahan. Jadi bagaimana praktisi yang practical things yang dilakukan oleh Pak Made di hotel. Dalam hal ini adalah SES Hotel Legian. Saya kira pengalaman praktis beliau akan banyak memberikan pencerahan buat kita bersama. Bagaimana efisiensi baik waktu, tenaga dan juga biaya mungkin bisa dilakukan pendekanan sehingga bisa meningkatkan keuntungan atau profit. Nah, yang kedua, pada saat terjadi perubahan oleh manajemen ataupun ada visi misi yang dilakukan perubahan oleh atasan atau pimpinan, dan itu disampaikan kepada bawahannya, bagaimana mengimplementasikan hal tersebut. Apakah ada penolakan-penolakan, bagaimana cara Pak Sartika atau Pak Made Sartika melakukan pendekatan ya kepada penolakan-penolakan tersebut yang dilakukan baik oleh level HOD maupun level dari di bawah HOD. Nah, secara teori kita sudah belajar kemarin dengan diskusi beberapa waktu lalu bahwa ada solusi atau bagaimana cara jikalau ada penolakan terhadap perubahan-perubahan. Tetapi secara praktikal, secara Pak Made Sartika akan memberikan bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Made Sartika di lapangan. Nah, mungkin kita bisa sharing di sana. Baik, tidak berpanjang lebar, saya minta Pak Andre untuk menjadi co-host untuk membuka materi dari Pak Made Sartika. Oke, dan terima kasih pada Pak Made Sartika untuk waktunya. Saya kira tidak hari ini saja, tapi ke depan juga terus kita ganggu ya untuk memberikan praktisi mengajar di mata kuliah adik kelas dari teman-teman hari ini. Baik, Pak Made Sartika, saya beri kesempatan, silahkan untuk memulai sharing kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus untuk Pak Made Sartika. Prok, 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 prok. Ya. Oke, terima kasih Pak Rospendi. Sebelumnya apa suara saya bisa didengar? Sudah jelas, Pak Made. Jelas, Pak. Oke, baik. Sangat jelas Pak Made Sartika. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Soalnya tadi Pak Ros saya lihat putus-putus. Pak Ros lagi di mobil kayaknya Pak ya? Iya, saya ada di mobil. Oke, sip, mantap Pak. Ingat pulang ya Pak? Siap, harus biasa di luar Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Ros, terima kasih host untuk event kita kali ini. Selamat malam. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang terhormat di Dianapura. Sebelumnya saya mohon maaf apabila apa yang kami paparkan ini mungkin terlihat seperti agak jauh dari teorikal, karena apa yang kita lakukan selama ini mostly lebih karena adanya penyesuaian menyangkut sifat dari organisasi kita, karena bisa jadi walaupun sama-sama di dunia perhotelan, tentunya kultur masing-masing organisasi itu bisa berbeda-beda. Jadi seperti kayak kami under Swissbell Hotel Group, tentunya pasti akan berbeda dengan misalkan seperti kayak Accor yang dikelola Accor. Selanjutnya saya ucapkan selamat malam, selamat ketemu lagi untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Dianapura. Saya senang sekali bisa berbagi pada malam ini, karena bagi saya kalau kita berbagi itu adalah suatu hal yang penuh keberkahan ya. Jadi ilmu itu
tentunya tidak akan kita bawa mati, tapi ilmu itu akan tinggal sepanjang masa selama dunia ini masih berjalan. Saya sebelumnya mau fokus dulu ya. Tadi disampaikan sama Pak Rus bahwa materi kita hari ini adalah kalau boleh saya saya ulang lagi, itu adalah pengukuran kinerja berdasarkan KPI dan penolakan terhadap perubahan. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, malam ini saya coba untuk lebih banyak fokus ke pengukuran kinerja berdasarkan KPI ya, karena bagi saya tolak ukur dengan KPI ini penting sekali. Sedangkan untuk bagian penolakan terhadap perubahan itu tentunya itu sesuatu yang menjadi kebijakan dari setiap organisasi. Tentunya kalau keputusan untuk perubahan itu sudah dilaksanakan atau diputuskan, tentunya melalui pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan beberapa uji. Jadi untuk malam ini saya akan lebih banyak fokus kepada KPI, sehingga ini mungkin bisa menjadi bahan comparison atau benchmarking, terutama antara praktek dan teori Bapak Ibu maupun rekan-rekan mahasiswa sekalian. Host, saya bisa share screen sekarang ya? Oke, saya coba share screen. Oke, screening saya apa udah bisa dilihat Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa? Ya, sudah terlihat, Pak. Baik. Oke, seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang lihat, jadi topik kita malam ini adalah Operational Development Specialist dengan topik objeknya adalah Key Performance Indicators atau KPI. Jadi bahasa kami di Swiss Biological Group itu adalah KPI atau Key Performance Indicators. Oke, kita masuk pertama kita masuk definisi dan alat ukur. Jadi definisi di sini adalah ini KPI itu menyangkut produktivitas. Jadi produktivitas itu adalah perbandingan antara output hasil dengan input atau masukan. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi berupa waktu, bahan dan tenaga dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Sedangkan kalau kita lebih fokus lagi ke dalam, yang kita bahas di sini adalah produktivitas kerja, yaitu kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan input yang digunakan. Dalam hal ini seorang karyawan dapat dikatakan dia produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Kemudian produktivitas itu kan harus ada alat ukurnya, harus ada benchmark-nya, sehingga produktivitas itu dapat kita nilai secara objektif, fairness, sehingga hasilnya nanti akan menjadi akan menjadi semacam tolak ukur baik bagi peningkatan karir pegawai pun tentang keberlangsungan bisnis dari organisasi tersebut. Jadi alat ukurnya untuk produktivitas itu di kantor kami kita menggunakan namanya Key Performance Indicator. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sudah pernah dengar ini. Jadi KPI itu adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Dengan kata lain, Key Performance Indicator adalah istilah yang digunakan untuk menyebut indikator kinerja utama yang perlu diterapkan oleh berbagai organisasi. Saya perlu garis bawahi di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa alat ukur KPI ini mungkin namanya sama, tapi bisa jadi di
masing-masing perusahaan dia akan mengisi atau memberikan beberapa poin objek yang pastinya tidak akan sama satu dengan yang lain. Itu tentunya dilihat juga dari tujuan dari organisasi tersebut. Kita masuk objektif dari apa yang akan kita bahas malam ini. Bapak Ibu, adik, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, saya coba memix apa istilah yang ada di layar. Jadi objektif atau apa yang akan kita harapkan dengan adanya sharing praktis kita malam ini adalah, jadi pada saat program ini selesai, partisipan itu kita harapkan, terutama dalam hal ini rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi, untuk bapak-bapak dosen atau ibu dosen mungkin saya pastikan Bapak Ibu pasti lebih memahami untuk hal ini ya. Jadi apa yang kita harapkan setelah pemaparan ini adalah yang pertama, partisipan bisa memahami maksud dan tujuan pengukuran kinerja dalam organisasi itu. Seperti yang saya sampaikan bahwa setiap organisasi mempunyai cara dan alat ukur yang bisa jadi berbeda walaupun bentuknya sama. Ya, kemudian adalah mengetahui alat ukur yang digunakan untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Jadi saya di poin 2 ini saya ada dua topik, yaitu di tempat kami pengukuran atau ukuran untuk menentukan kinerja itu kita gunakan untuk karyawan, kemudian kita gunakan juga untuk divisi. Divisi ini bisa departemen, juga bisa the whole company. Jadi alat ukur yang sama kita akan gunakan untuk dua tujuan. Yang ketiga adalah kita harapkan partisipan atau peserta malam ini bisa mengetahui cara menggunakan alat ukur yang akan kita gunakan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan lebih banyak fokus kepada KPI. Jadi untuk menggunakan KPI ini adalah step-step yang biasa kita lakukan, terutama di tempat saya. Jadi tahap awal itu kita preparation. Jadi kita siapkan template-nya, kita siapkan infrastrukturnya. Nanti kita akan masuk ke detailnya bagaimana preparation itu. Kemudian KPI ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mereview staff. Kemudian untuk siapa lagi kita gunakan KPI ini? KPI ini kita gunakan lagi untuk departemen. Nah, tentunya ini mungkin ada yang bertanya ya, siapa yang akan melakukan review dari kedua tujuan ini? Jadi kalau untuk nomor 2, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, staff review ini yang lakukan adalah atasan langsung atau manajemennya. Bisa supervisornya, bisa juga pimpinan cabangnya, atau kalau di tempat kami di hotel manager. Kemudian departemen destination review. Nah, review ini dilakukan oleh divisi atau departemen. Siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah SBI atau manajemen pengelola. Jadi seperti hotel kami, yang mengelola itu adalah SBI, mengelola dalam arti membuat kebijakan, membuat rule, dan segala macam yang lainnya. Sedangkan untuk staff review adalah itu akan digunakan oleh manajer atau atasannya untuk menilai kinerja dari staff. Jadi kalau misalkan di tempat kita ada staff clerical, itu yang akan mereview adalah atasannya langsung atau supervisornya. Nah, supervisornya yang akan mereview itu adalah atasannya lagi, atau manajer atau departemen head-nya. Naik berjenjang, departemen head-nya yang akan mereview itu adalah pimpinan
cabangnya, atau dalam ini di tempat kami di hotel manager. Jadi kalau seperti kayak saya sekarang, saya harus mereview, saya punya 4 departemen, jadi departemen itu yang review adalah saya, Pak. Jadi ini adalah apa yang kita lakukan seperti biasanya common di tempat kami. Selanjutnya kita masuk slide berikutnya adalah preparation. Jadi di preparation itu yang kita lakukan adalah pertama pra-review. Jadi apa yang akan kita lakukan sebelum kita mereview. Kemudian pada saat review atau during review, itu apa aja yang kita lakukan selama kita mereview staff atau bawahan. Kemudian post review. Post review adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita melakukan review. Nah, ini finalisasi bahasanya. Sehingga berdasarkan hasil post review inilah akan digunakan oleh manajemen apakah yang direview itu dia akan naik posisi atau naik income-nya atau salary-nya, atau misalkan kita putuskan kontraknya. Nah, itu di post review yang akan kita lihat hasilnya dia masuk di grade apa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apa yang akan kita lakukan detailnya dari preparation tersebut. Saya coba membuka dokumen yang ada. Oke. Screen saya masih bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Teman-teman masih semua? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan memberikan detail apa yang biasa kami lakukan, mulai dari pre-performance review, kemudian during performance review, dan terakhir adalah post-performance review. Maaf, Siap. masih step by step, belum keluar dia. Masih loading, Pak, di Oh, screen. masih loading. Oke. Oke. Sebentar. Masih belum lalu ya? Belum, Pak, masih step by step. Oke. Malam Pak Santika, coba Ya. di close dulu Pak, Oke. di close ulang dulu. Oke, dia tidak manggil ya. Kalau masih nggak mau nanti coba saya share screen. Oke. Sekarang masih? Coba saya share screen. Oke. Kalau ini udah bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, siap. Sorry, saya main langsung aja ini. Oke, di layar saya sudah display, saya sudah share apa yang kita lakukan pada step performance review. Jadi untuk pada saat kita lakukan performance review, untuk pre-performance review itu ada 4 poin yang kita lakukan. Jadi di sini ada istilah appraiser sama appraisee. Ya, jadi poin 1 adalah performance review from form, atau kita cetak template atau form performance review itu dan kita berikan kepada appraisee untuk kalau bahasa kami itu, jadi performance review template itu kita berikan kepada karyawan itu dulu untuk mereview dirinya. Jadi maksud dan tujuan ini adalah supaya appraisee itu
dia bisa jujur, kita nilai kejujurannya. Dia bisa menilai sendiri apa yang dia lakukan. Jadi form itu kita cetak dan kita berikan kepada apresi atau siapa yang kita akan review. Tapi sebelumnya kita memberikan arahan kepada mereka. Kita sampaikan point by point dari performance review itu. Nanti sebentar Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa-mahasiswi akan saya share template-nya. Kemudian yang kedua adalah apresi menerima form, kemudian dia yang seperti tadi akan melakukan self performance review, termasuk di dalamnya supporting dokumen yang akan dia siapkan. Ya, jadi misalkan beberapa laporan yang dia buat seperti itu. Kemudian ketika performance review ini kita schedule, kemudian kita notif sebelum kita lakukan review. Ambil airnya sana. Ya, jadi tidak gujuk-gujuk tiba-tiba kita langsung kasih Ajar, kepada kamu nih aneh sekali. kepada staf yang bersangkutan. Tapi seperti di tempat kami, schedule performance review itu adalah di mid year atau pertengahan tahun atau di akhir tahun. Jadi staf kami itu sudah tahu bahwa setiap bulan 6 mereka sudah harus siap-siap kita review. Kemudian setiap bulan 12 mereka sudah harus siap-siap kita review. Nah, ya itu yang saya maksud bahwa sebelumnya kita sudah memberikan announcement kepada mereka bahwa performance review itu akan kita lakukan 2 tahun sekali. Setahun 2 kali, setahun 2 kali. Jadi setiap pertengahan tahun sama akhir tahun. Ya, jadi kita akan tentukan kapan, kemudian kita tentukan pula di mana. Jadi tidak kita melakukan itu private. Jadi setelah dia isi formnya, kemudian kita ajak ketemu berdua. Setelah itu kita bahas apa yang dia tulis. Nah, kita akan bahas satu persatu sehingga terjadi kesepemahaman antara appraiser maupun apresi. Itu yang kita lakukan untuk proses di pre-performance review. Kemudian bagaimana dengan saat review itu kita lakukan atau during performance review? Jadi ada 9 step yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi step pertama itu performance review ini kita awali dengan informal communication. Artinya sebelumnya kita sudah lakukan pembicaraan kepada staf, itu bisa melalui dengan pengumuman bahwa ini akan dilakukan akan dilakukan review, dan review ini pair-nya adalah kita akan lakukan face to face atau two way communication. Kemudian kita lakukan penjelasan atau explaining on how will be the performance review be done. Jadi apa yang akan kita lakukan sampai nanti performance ini akan selesai. Artinya pada saat performance ini kita sudah lakukan, kita akan jelaskan kepada staff atau apresi itu bahwa nantinya setelah ini kamu akan A, B, C, D. Kemudian yang ketiga adalah the apresi will start sharing performance review rating for each point. Jadi apresi itu akan menjelaskan apa yang dia tulis, apa alasan dia tulis, nilai yang akan dia berikan. Jadi dia sendiri yang duluan akan memberikan pemaparan kepada kita sebagai supervisor-nya. Nah, setelah dia paparan, baru kita akan memberikan reason kalau kita misalkan tidak setuju, atau kita pun memberikan justify atau justifikasi apabila kita menyetujui apa yang dia sudah tulis. Jadi itu yang akan kita lakukan buat komunikasi 2 arah kepada apresi kita. Kemudian kita terbuka Bapak Ibu. Jadi setiap poin itu kita akan bahas. Kenapa misalkan apa yang dia karyawan ini tulis itu kalau kita tidak setuju kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan juga kepada mereka bahwa apresial ini penting untuk peningkatan karir mereka. Kemudian kita juga akan memberikan beberapa
kita akan memberikan kepada mereka itu beberapa statement atau beberapa pertanyaan yang intinya itu akan kita gunakan untuk peningkatan kinerja atau karir karyawan. Jadi dari 9 poin performance during performance review ini, pada akhirnya jika ada kesepahaman atau persetujuan dari antara appraiser maupun appraisee, jadi dua-duanya akan menandatangani form appraisal performance tersebut. Kemudian step berikutnya adalah post performance review, artinya apa yang akan dilakukan setelah review itu di final atau disetujui oleh kedua pihak. Jadi semua performance review dari staff yang kita lakukan itu akan dikompil, kemudian kita validasi per departemen. Dalam hal ini yang lakukan tahap pertama adalah departemen head-nya, dia kumpulkan semua staff-nya, kemudian setelah itu bersama human resource akan mengcompile atau memvalidasi lagi semua performance review dari masing-masing departemen untuk dibawa kepada kalau di sini tertulis senior presiden karena dia common, tapi kalau dalam misalkan kayak di SES, dia akan memberikan kepada GM atau hotel manager. Kemudian copy atau duplikat dari dokumen performance review itu kita akan berikan kepada appraisee atau siapa yang atau staff yang kita review. Setelah itu supervisornya jika ada hal yang harus dia fokus atau perhatian kepada staf yang direview, dia akan secara reguler kita akan melakukan meeting untuk meningkatkan progres staf kita, sehingga dalam hal ini kita akan mengontrol supaya terjadi konsistensi kinerja dari staf tersebut untuk peningkatan karirnya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk apa yang step-step yang kita lakukan setelah review ini kita lakukan. Oke, saya share balik lagi ke di layar Bapak Ibu masih ada yang tadi ya, masih pre-performance-nya, Pak. Oke, masih performance. Saya coba close dulu. Oke, saya balik lagi ke Oke, sudah Pak, ke PPT awal, Pak. Oke, kenapa Pak? Saya belajar. Sudah, Pak. Oke, ini yang tadi ya Pak ya. Sekarang saya masuk ke performance review. Jadi seperti yang saya sampaikan, di layar saya sudah ada share screen yang baru Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi di sini performance review ini kita lakukan di mid-year atau pertengahan tahun dan di akhir tahun. Nah, di sini kita ada dua, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada performance review. Jadi performance review ini kita lakukan untuk staf kita, staf di bawah kita. Kemudian ada yang kita lakukan namanya Key Performance Indicator. Jadi lebih spesifik lagi, kalau KPI ini itu kita lakukan untuk divisi yang akan kita report atau kita minta justifikasinya kepada regional office, dalam ini Swiss Bell Hotel Management. Nah, apa yang menjadi acuan dari performance review untuk karyawan? Nah, itu kita menyebutnya dengan singkatan STAR, kemudian untuk KPI kita sebut dengan istilah SMART. Nah, kalau kita lihat, saya coba sharing. Jadi saya balik dulu untuk sharing dokumennya, Bapak Ibu. Jadi saya akan buka dokumen untuk STAR-nya. Oke. Saya akan
Harus di close PPT awalnya Pak. Udah muncul. Ini sudah Sudah. muncul. Oke. Sudah. Jadi inilah yang dimaksud dengan start. Jadi yang dimaksud start itu adalah situation, kemudian task, kemudian action, kemudian result. Jadi itulah proses alat ukur yang kita lakukan untuk performance review. Jadi kalau kita lihat di sebelah ini yang saya lakukan, jadi ini adalah key indikator yang kita nilai. Jadi misalkan ada di kelompok behavior, di situ ada integrity-nya, kemudian ada passion and professionalism dari yang bersangkutan, kemudian ada orientation at achieving final result, kemudian ada namanya personal training and development, kemudian leadership-nya, kemudian team members development-nya, kemudian providing solution and decision. Nah, dari beberapa key indikator ini, kita lihat, kita ukur dari start form-nya. Jadi situation. Jadi misalkan kayak integrity. Jadi untuk integrity, pada momen situation-nya, apa yang dia lakukan. Jadi misalkan dalam hal ini saya kasih contoh, ini adalah contoh ya Bapak Ibu, contoh yang kita sudah lakukan. Jadi to conduct on-site control and audit by the management and owning company are seem to be limited at this situation with the government regulation to minimize the mobilization, social distancing and work from home make it even more difficult. Jadi ini yang kita lakukan pada masa pandemi kemarin. Jadi integritasnya apa? Supaya kita bisa sebagai manajemen. Nah, ini saya kalau di gambar ini, STAR ini yang dilakukan oleh departemen head-nya. Jadi kita melaksanakan kontrol lapangan dan audit untuk melihat situasinya tentang regulasi yang dikeluarkan pemerintah atau manajemen saat itu. Contohnya regulasinya misalkan meminimais pergerakan, social distancing, work from home, itu apa sudah terlaksana apa belum? Nah, itu yang kita lihat di situ, Bapak. Kemudian tugasnya apa? Ya, kita melaksanakan tugas kita untuk sebagai misalkan di dalam ini sebagai saya sebagai hotel manager, saya harus bertanggung jawab kepada semua operasional dengan atau tanpa supervisi. Kemudian kita harus kita harus selalu menunjukkan kepada karyawan tentang attitude atau kita rasa respect kepada semua karyawan maupun vendor. Kemudian kita tidak membiarkan terjadinya kecurangan, korupsi, dan semua hal negatif yang bisa merugikan perusahaan. Kemudian kita nilai dari actionnya apa? Apa yang kita lakukan dengan dua kondisi tersebut. Jadi dalam hal ini saya membuat 4 action. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, yang ini adalah saya yang menulis, kami yang menulis, kami sendiri yang mengukur tugas dan kewajiban kita. Kemudian kita jabarkan apa yang kita lakukan untuk hal seperti di situation dan task tersebut. Jadi contohnya kita tetap secara reguler kita melakukan komunikasi dengan SPI. Di sini tertulis adalah ROM atau Regional Operation Manager yang sebagai penanggung jawab untuk keberlangsungan operation di properti dan juga kepada owning company. Nah, kalau dalam ini kenapa kita selalu mendengar? Ya, kita harus melaporkan, kita harus mengupdate kepada owner tentang situasi yang terjadi di hotel. Kemudian kita melaksanakan monthly PNL, kita laksanakan pula monthly inventory. Kemudian kita langsungkan tiap saat beberapa analis seperti misalkan analisis penjualan dan sebagainya pada HOD. Apa yang akan kita lakukan dalam situasi seperti misalkan pada saat pandemi kemarin. Kemudian untuk mengurangi atau meminimasi risiko kecurangan, kita secara randomize
random itu secara acak. Kita melakukan spot check audit kepada outlet-outlet yang memegang uang atau yang menerima hasil penjualan. Kemudian kita harus mengikuti atau harus disiplin melaporkan atau memberikan laporan kepada SBI sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Nah, ini contoh apa yang kita lakukan dengan yang berhubungan sama integrity. Ya, hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah ini. Jadi resultnya adalah kita tidak ada terjadi kecurangan, korupsi, kemudian laporan-laporan kita kirimkan sesuai jadwal, kemudian terjadi rasa memiliki dari masing-masing semua karyawan terhadap properti kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menjadikan acuan pengisian performance review untuk karyawan. Sedangkan di sini saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa inilah template dari performance review yang biasa kita lakukan. Jadi di sini kita akan menyebutkan tahun berapa kita akan melakukan review itu. Kemudian reviewnya itu mid-year atau end-year. Nah, kita sebutkan namanya di sini. Jadi misalkan kalau saya sendiri, saya akan nama saya. Kita isi. Kemudian posisinya apa? Misalkan hotel manager. Kita join atau pertama kerja di Swissbell itu tahun berapa? Kemudian atasan langsung kita siapa? Kita membawahi beberapa departemen yang mereport langsung ke kita. Kita sendiri berada di divisi apa? Kemudian nama hotel kita, bisnis hotel. Nah, ini adalah yang di berikutnya adalah indikator atau performance indikatornya. Jadi seperti kayak yang tadi saya sampaikan, di sini adalah integrity. Ya, integrity itu kita ukur ada namanya target KPI-nya. Jadi kita di sini ada targetnya adalah to achieve atau mendapatkan zero case of fraud atau kecurangan, pencurian dan korupsi sampai misalkan tahun 2021 karena kita lakukan di 2022. Kemudian apa yang kita sudah lakukan? Nah, yang kita lakukan inilah yang kita pindahkan ke Formstar ini. Nah, setelah itu achievement. Apa ukuran dari hal detail ini? Jadi kalau saya bisa lompat ke bawah, jadi di sini ada titik ukurnya. Jadi kalau kita menghasilkan nilai yang achievement yang excellent, kita akan tulis E. Kemudian kalau hasilnya adalah bagus, very good, kita akan tulis G. Kemudian ada yang ketiga, untuk poin 3, misalkan hasilnya adalah good. Nah, kalau tidak kita achieve, nah itu kita kasih under perform. Misalkan, jadi kita kenapa dalam hal ini kita melakukan kita hasilkan 3, karena di nomor 2 ini kita tidak melakukan daily inventory, yang kita lakukan hanya monthly. Nah, pada saat kemudian spot check-nya juga kita tidak lakukan daily. Jadi kita ukur sendiri karena kita tidak lakukan daily, jadi kita cuma bisa kasih mid sesuai dengan standar. Jadi standar kita itu adalah tiap bulan atau random. Tapi kalau kita bisa lakukan tiap hari ya ini pasti dia akan excellent. Kita akan tulis excellent dan hasilnya dia otomatis. Jadi begitu kita tulis excellent dia akan otomatis. Begitu kita tulis mid performance dia akan otomatis 3. Ini yang setting adalah regional office. Kemudian ke bobotnya adalah 30%. Nah, ini saya akan perlihatkan sekilas. Jadi misalkan itu dari segi integrity, kemudian ada financial performance. Indikatornya adalah tentang revenue misalkan, kemudian cost of sold. Kita diukur juga GOP
yang kita dapatkan, GOP atau gross operating profit atau rugi laba, sampai diukur sampai tahun 2001. Nah, apa yang kita lakukan di sebelah, apa yang kita lakukan untuk achieve KPI target ini, kita paparkan di sini Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Jadi yang kita lakukan adalah misalkan kita ikut promosi, kita ikut promosi baik di room maupun di restoran. Yang kedua kita sharing flash cost dua kali seminggu. Flash cost itu artinya laporan dari cost control. Jadi karena ada di sini cost of persen, jadi kita diukur berapa, kita sudah diukur cost of sales itu kita berapa persen. Jadi kita kontrolnya itu seminggu 2 kali supaya kita bisa tidak terlewatkan. Kemudian panel meeting kita lakukan setiap bulan sehingga kita bisa prediksi, kita bisa forecast. Pada tinggal 1 Desember kita kemungkinan besar kita achieve GOP apa tidak. Nah, itu yang contoh apa yang kita lakukan untuk form KPI ini. Jadi setelah financial reporting kita juga ada diukur dari online training. Kemudian ada juga HM atau diversification plan. Kemudian ada property audit. Jadi di kami itu setiap tahun dari regional office di semua divisi akan melakukan audit ke properti di seluruh Indonesia, sehingga di situ kita dilihat apakah hasil audit dari regional office itu kita lolos apa tidak. Nah, jadi yang kita lakukan supaya audit ini tercapai ya kita paparkan di sini. Contohnya misalkan untuk kita di sosial media kita diwajibkan untuk melakukan upload promosi. Jadi dan kita juga kita juga di audit. Sini market ini adalah audit dari manajemen Swissmel Hotel. Kemudian kita ada monthly COVID-19 checklist. Jadi tiap bulan kita laporkan checklistnya. Ya, jadi kalau kita lihat kita belum mencapai excellent ya Bapak Ibu sekalian, karena masih skor yang kita dapat masih belum maksimal. Jadi kita akan isi hasilnya di sini. Jadi kalau kita grade dia akan berubah. Nah, hasil yang ini Bapak Ibu dia akan masuk ke sini. Ya, di sini ada lagi di sini ada lagi ada penilaian lagi dari segi behavior. Jadi kalau saya balik lagi ke STAR ini ada integrity, ada behavior ini yang masuk ke sini ini. Jadi kita akan dilihat dari form ini, kita akan isi semua, kita isi. Kemudian ada beberapa item ini mungkin saya tidak bisa memberikan detail satu persatu. Saya cuma akan menunjukkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa bahwa KPI yang kita lakukan itu berisi beberapa objek, beberapa item yang harus kita berikan kepada atau kita justifikasi kepada manajemen. Ini. Jadi semua hasil dari ini semua akan masuk ke di sini Bapak Ibu. Dia akan otomatis terisi di sini. Jadi ini tidak bisa kita lakukan tidak bisa kita lakukan perubahan dengan sesuai keinginan kita. Jadi misalkan kita rubah di sini, dia akan berubah angkanya. Jadi kalau kita pernah di warning letter, dia akan merubah sendiri nilainya ini. Sehingga dari hasil inilah kita akan mendapatkan final score, apakah kita lulus atau tidak dari KPI ini. Saya coba kembali lagi ke ke share berikutnya. Oke, sudah muncul share baru ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Oke, baik. Masih ada suara ya, saya senang Pak. Saya pikir sudah
ketutup semua. Sebelumnya kalau boleh tahu masih ada yang mau bertanya untuk form tadi sebelum saya lewat. Silakan teman-teman untuk bertanya karena ini kesempatan yang langka kita bersama Pak Made Santika. Pak Made, selamat malam Pak Made Sandika. Saya Ya, Nengah. Yang izin baik, bertanya. Pak Nengah. Baik ya, jadi saya ingin bertanya yang sebenarnya simpel dikit Pak, mengenai ya seperti memberikan evaluasi lah kalau kita bahas mengenai KPI Pak untuk kepada bawahan kita ketika kita akan hire atau ke next level dari posisi sebelumnya. Nah, di sini kita kan kawasan Kuta sebelumnya yang pernah kuli di Trans Resort Bali, jadi di posisi supervisor sempat menghadapi hal yang namanya ada titipan di mana kandidat itu ketika key performance indikatornya yang saya lihat yang memang tidak layak untuk dipromosikan, tapi karena ada kadang bahasa titipan, ada saudara, apakah itu menjadi hambatan Pak ketika di hotel industri itu untuk mereka mendapatkan posisi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu aja sih dari saya Pak, karena itu yang sempat saya hadapi dulu. Terima kasih Pak Made. Baik Pak Nengah. Ya itu memang sering kita hadapi ya Pak ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kami Pak di SES, pun kalau misalkan seperti yang Pak Nengah bilang kita akan mengadopsi titipan tersebut, nah konsekuensinya ada di kita Pak. Konsekuensi dalam artian KPI kita akan berpengaruh kalau misalkan kinerja titipan ini tidak sesuai harapan Pak. Kinerja di mana? Dari beberapa item yang kita sebutkan tadi. Kemungkinan besar misalkan contohnya integrity. Kalau misalkan titipan ini punya karakter yang tidak bagus, akan terjadi fraud. Contoh seperti kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan melakukan review kepada yang bersangkutan, karena supaya rank person itu bisa naik karirnya atau bisa mendapat kenaikan gaji, kita review dia bagus, ternyata dia melakukan fraud, berarti KPI kita akan jatuh Pak, karena ada terjadi fraud. Jadi review ini adalah sifatnya fairness Pak. Jadi bergantung kita meng-review bahwa titipan tadi tidak jujur atau tidak fair, akibatnya ada sama kita Pak Nengah. Nah, kita kembalikan lagi, apakah kita mau bunuh diri apa tidak? Nah, yang terjadi di tempat kami seperti kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita review dia baik, tidak terjadi apa-apa ya, astungkara Pak, Mas Wali bilang. Tapi kalau kita review dia baik, kita bilang dia excellent, ternyata dia lakukan fraud, selesai kita Pak, KPI kita bisa jeblok. Demikian Pak, dari saya Pak. Terima kasih Pak Made. Jadi saya paham karena ini chain hotel. Pak Santo. Oh iya. Terima kasih dengan Bu Mas. Ya, Pak Made, selamat malam, salam kenal kembali gitu ya. Mas. Kembali ya, Bu, saya ingat Bu. Terkait dengan KPI, kalau saya sih paling suka kerja dengan KPI Pak. Jadi kita nggak perlu cerewet, KPI yang akan istilahnya akan menumbuh kembangkan, membicarakan. Nah, di situ kan ada kalkulator. Jadi kalau KPI itu di perbankan tuh kita bisa memasukkan data ataupun apa yang ingin kita raih seperti itu. Mau nilai A+ or D, something like that. Nah, itu yang menentukan dirinya sendiri. Jadi apa yang dialami Pak Nengah itu kalau di bank nggak ada gitu. Jadi like or dislike itu nggak ada. Jadi KPI yang bercerita untuk hal itu gitu. Nah, dengan ada KPI Pak itu sangat membantu banget di perbankan gitu. Jadi kami semua itu bertingkat pasti akan kena KPI tersebut. Sama mungkin dengan di hotel juga ya Pak. Jadi sangat jelas nilai-nilainya seperti apa gitu. Mau demotion atau promotion gitu. Itu sih Pak. Jadi kami sangat diuntungkan dengan adanya KPI. Seperti itu Pak Made. Thank you. Iya, terima kasih Ibu Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada Pak Nengah, jadi review ini adalah
alat ya, Bapak Ibu, alat bagi kita untuk mengukur kinerja. Karena tujuannya adalah untuk produktivitas. Once kita salah melakukan review, once kita salah menggunakan tools ini, seperti yang saya sampaikan tadi, efeknya adalah baik kepada diri kita maupun kepada organisasi. Saya sudah bisa kasih contoh tadi kepada Pak Nengah. Jadi KPI ini adalah tools, tergantung kita menggunakan, kita gunakan secara fair apa tidak, tapi kita yakin bahwa tools KPI ini sudah dibuat oleh manajemen sedemikian rupa untuk kepentingan organisasi dalam hal ini. Demikian ya Bu Mas, mungkin semuanya paham. Masih ada lagi Pak, Bapak Ibu? Kalau di bank itu agak sulitnya kalau mereka bagiannya operation atau brand support, Pak. Kalau mereka marketing itu kan udah jelas deh angkanya. Nah, kalau brand support ataupun operation masih ada nilai-nilai itu, Pak. Contohnya nggak terjadi zero defect gitu, dapat nilainya berapa gitu. Mestinya sih akhirnya saya rubah untuk hal itu, Pak. Jadi KPI untuk tim marketing dia juga harus ada nilai untuk operation. Begitu juga dengan sebaliknya, operation harus ada nilai marketing juga. Karena bank itu kan milik kita bersama gitu. Belum tentu mereka di operation tidak tahu yang namanya marketing, tidak punya nasabah. Sebenarnya itu sangat membantu. Jadi porsinya saya buat nih Pak, kalau umpamanya dia sales, 80% itu about sales, and then 20% about operation. Nah, begitu juga kebalikannya orang operation. Dengan seperti itu, achievement-nya tuh luar biasa, Pak. Dan kita hargai dengan uang, gitu, insentif dan lain-lain. Seperti Setuju, itu. Ibu. Karena kita kan kinerja ini kan kolaborasi ya, Bu ya. Nggak bisa, misalkan salesnya kinerja bagus, tapi operasional jeblok. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa KPI ini, tools ini, boleh jadi tujuannya sama, tapi isinya bisa beda, tergantung masing-masing organisasi. Tidak bisa juga apa yang saya paparkan tadi kita lakukan di tempat Ibu Mas misalkan, tidak bisa. Jadi tergantung kultur, kemudian tujuan dari organisasi tersebut. Saya setuju Ibu. Thank you Ibu masukannya. Ya, sampai nilai audit baik internal maupun eksternal itu kita masukkan ke KPI, Pak. Jadi mereka punya tanggung jawab moral secara bersama. Kalau seandainya nilai auditnya nggak masuk, jelek, berarti semua nggak dapat bonus seperti itu. Jadi kita semua bertanggung jawab untuk hal itu, gitu, Pak. Betul, Bu. Pun kalau misalkan kita paksa supaya dapat bonus, nanti yang kena misalkan terjadi apa-apa ya kita juga ya, Bu ya. Betul, betul. Iya, betul. Iya, terima kasih banyak Pak Made. Setuju, Bu. Baik, Bu Mas. Dwi Puja, Pak Made Sandika, itu ada raise hand. Silakan Dwi Puja. Siap. Siap, terima kasih. Selamat malam Pak Made, izin bertanya. Malam. Ya, saya tertarik sama yang KPI sama yang performance review. Nah, kamu lihat yang start kan itu pernah saya baca dari behavior interview Pak ya, startnya. Nah, saya mau nanya karena nih banyakan kuantitatif dan deskriptif gitu Pak. Untuk memvalidasi dari penilaian, ini kan tadi Bapak sampaikan levelnya dari staff, habis itu self assessment dan report ke supervisor atau ke depnya habis itu ke manajer kayak gitu Pak ya, atau ke GM-nya branch manajernya dan lain-lain. Nah, untuk memvalidasi dari terjadinya fair di penilaian di staff dan section atau section ke departemen itu ada metode yang dipakai itu atau ada unit yang mengendalikan, sehingga pada saat awal KPI dibentuk juga kadang-kadang kan KPI juga ada yang ngerasa, yang tadi Ibu Mas sampaikan juga, satu KPI ngerasa wah ini gampang untuk dicapai gitu ya, kontribusinya begitu besar untuk corporate. Ada juga yang ngerasa, yang marketing mungkin ngerasa KPI terlalu berat untuk dicapai gitu. Nah, untuk membuat jadi KPI di fair di organisasi itu secara common practice di Bapak seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Puja untuk. Terima kasih Pak. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan ya sebelum screen ini, atau saya kembalikan lagi ke screen yang tadi, sorry. Nah, saya coba kembalikan ke share ini, apa bisa dilihat ya Pak ya?
Sudah Pak, sudah. Sudah bisa dilihat. Oke, Sudah, Pak. inilah yang kita lakukan. Jadi ada step-stepnya untuk menjamin fairness dari review ini. Yang paling utama adalah preparation-nya, Pak. Kita sebelum prepare kita ada komunikasi kepada apresi kita. Kemudian kita tentukan waktunya, kita tentukan tempatnya, dan yang paling penting adalah apresi tersebut dia yang mengisi dulu, Pak. Dia mengisi dulu formnya. Dia isi sesuai apa yang menurut dia dia sudah capai. Jadi bukan kita, bukan kami duluan, bukan atasan duluan yang mengisi, Pak. Tapi kita kasih dia dulu. Kita kasih yang bersangkutan dulu untuk mengisi. Kemudian pada saat waktunya yang kita sudah tentukan untuk kita lakukan analyze, kita lakukan justifikasi, kita lakukan yang seperti Pak Puja bilang kita validasi. Nah, itulah yang kita ketemu Pak di tempat khusus, misalkan di ruangan saya atau di ruangan departemen head-nya. Disitulah kita akan membahas satu persatu komponen key indikatornya. Jadi kita akan lakukan discuss. Jadi tidak hanya mengisi saja Pak Puji. Jadi kita akan siapkan waktu, kita akan describe, kita akan analyze bersama apa yang sudah ditulis oleh staf kita tersebut. Nah, jadi kan kita sebagai atasan kita sudah tahu nih, kita sudah tahu kinerja staf kita. Jadi keuntungannya adalah kita tahu anak ini jujur apa tidak. Nah, itu salah satu dari integritas dia yang kita akan nilai. Nah, harus ada kesepakatan, Pak. Jadi kita pun kalau kita tidak agree, kita tidak setuju dengan apa yang dia isi, ya, nah kita harus kasih reason, Pak. Kita kasih data. Contohnya, misalkan dia mengatakan saya bisa menekan cost, misalkan, atau saya bisa memberikan laporan tepat waktu. Padahal kita tahu sendiri dia tidak tepat waktu. Nah, kita kasih bukti, Pak. Kita sampaikan dalam bulan ini misalkan kamu terlambat memberikan laporan berapa kali. Seperti gitu Pak contohnya. Jadi untuk memvalidasi, yang kita validasi untuk menjaga fairness-nya adalah ya itu tadi kita lakukan komunikasi dua arah Pak di tempat khusus. Kemudian kita bahas satu persatu semua item-item yang ada di komponen kayak indikator tersebut. Nanti template untuk performance review untuk staffnya saya akan share Pak. Demikian Pak Puji. Jadi sekalian saat itu Pak, interview tuh ada semacam coaching sama ini Pak ya, jadi fasilitator gitu Pak ya. Betul, antara kita atasan sama yang kita tim nilai ya. Pak. Ya. Ya. Saya cuma khawatir itu Pak. Satu karena private, isu itu Pak, mengganggunya karena isu yang di Cikarang Pak. Betul. Jadi kalau nanti ada, Pak. Ya Pak. Performer itu finalnya itu akan ditandatangan berdua Pak. Iya ya Pak, siap. Ya. Terima kasih Pak. Jadi, Cuma khawatir itu Pak, ada isu-isu yang di Cikarang yang harus perpanjangan kontrak ada satu-satu gitu Pak. Kalau itu mah di luar ya Pak ya. Itu... Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya. Kalau itu mungkin saya. Ya, gimana Pak Rus? Saya baru menanya Pak Rus, gimana tuh Pak Rus sekarang? Saya minta Pak Santo ya, karena nanti materi tesisnya kan berkaitan dengan KPI, Key Performance Indicator. Pak Santo, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Made Santike. Selamat berjumpa kembali. Ya, terima kasih Pak. Sehat Pak? Puji Tuhan, masih diberi hidup Pak. Pak Santike, karena kita lihat Key Performance Indicator ini kan ada capaian yang akan disasar oleh perusahaan, artinya oleh manajemen kepada staff ya. Tentunya ada analisis di situ. Ya. Apa yang menjadi alat ukur analisisnya, Pak? Bukan hanya KPI ya. Artinya gini, ketika KPI ini ditentukan pasti ada capaian-capaian yang akan yang disasar atau yang dituju oleh perusahaan. Misalnya dalam 1 tahun terakhir, misalnya nih Pak, gross revenue misalnya gross revenue sekitar 300% dari yang dicapai, yang akan dicapai itu sekitar 300% dari sasaran. Nah, ternyata
tidak tercapai karena ketika dianalisis banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari atau performance dari para pegawai. Saya katakan pegawai, Pak ya. Pegawai itu kan banyak, ada yang kontra, ada yang tetap, ada yang honorer dan segala macamnya. Itu kan menjadi analisis kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apa sih sekarang yang menjadi alat ukur? Kan ini kan alat ukur untuk semuanya nih Pak, KPI ini. Kan pasti ada alat ukur yang baku untuk menyatakan capaian dari manajemen terhadap performance dari pegawai itu. Pertanyaan saya itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Santika. Baik Pak Santo, saya bisa jawab sekarang ya Pak ya. Jadi silakan, alat ukurnya ya salah satunya adalah indikator yang ada di form ini Pak. Nah, jadi misalkan financial integrity itu, kemudian yang seperti Bapak Santo sampaikan itu akan ada hubungan sama financial performance ya Pak ya. Ya, jadi misalkan nih saya sebagai hotel manager, saya mereview FC saya Pak, chief accounting saya. Nah, di situ ada revenue, ada cost of sold, ada GOP Pak. Nah, apa yang jadi acuan kita? Tentunya financial report ya Pak ya, neraca dan rugi laba. Jadi pada saat kita analyze, kita bahas satu persatu, dia mengatakan misalkan saya sudah capai, cost saya bisa di bawah budget Kak. Kita buka P&L Pak. Kita lihat, nah misalkan enggak nih, cost GOP kita atau profitability kita di bawah. Berarti Anda tidak achieve. Nah, jadi tidak hanya form ini Pak yang ada di atas meja kita pada saat kita mereview, tapi yang seperti saya sampaikan tadi itu masing-masing membawa dokumen support Pak. Nah, itu yang menjadi justifikasinya Pak. Jadi contohnya ya seperti kayak ini revenue misalkan kita budget misalkan sekian M untuk tahun 2021. Nah, kita lihat Pak di P&L report tercapai apa tidak. Ya, jadi ukurannya adalah justifikasi atau fairness dari yang bersangkutan untuk menulis KPI formnya, kemudian akan divalidasi oleh atasannya Pak. Berupa, yaitu alat ukurnya adalah financial statement report. Contohnya jadi BOD Pak ya? BOD yang akan, Board of Director yang akan menjadi reviewer akhir kan terhadap kinerja dari pegawai itu sendiri Pak. Iya, jadi stepnya adalah direct supervisornya Pak. Ya. Jadi misalkan dalam hal ini misalkan chief accounting, dia akan direview oleh GM. Jadi harus satu step di atasnya Pak, tidak bisa lompat. Karena yang tahu kan satu step di atasnya. Oke. Gitu Pak. Jadi itu masing-masing bawa data support Pak. Jadi based-nya based on financial report pada tahun sebelum dan tahun berjalan ya Pak tentunya Pak ya. Betul Pak. Tergantung yang mana kita mau lihat. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau lihat di layar di sini based on tanggal 31 Desember 2021 ya kita bawa financial report 31 Desember 2021 Pak. Oke. Ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Santika. Baik, sama-sama Pak Santo. Baik. Oke, gimana? Apa kita lanjut lagi atau masih ada yang ini? Pak Rus, putus-putus suaranya Pak Rus. Kayaknya semua mahasiswa kita berkunjung ke sana. Oke. Sekarang dengaran nggak? Ya, clear Pak. Wah, udah mendarat Pak. Jadi apa yang tadi ditanyakan itu kan praktikal yang Bapak lakukan selama di SAS Hotel. Betul. Ya saya hanya berpikir tadi karena tadi ada penjelasan ya dengan Excel tersebut, makanya mungkin perlu saya intinya berkunjung ke Pak Sandi Santika, mahasiswa kita sambil belajar di tempat Pak Made gitu loh. Jadi kita kan ada kiriman Pak. Program. Udah lama di Adapura enggak berkunjung Pak Ros.
Nanti kita buat program dengan Ibu Kaprodinya. Oke, saya kira anak mahasiswa S2 setuju lah. Apalagi kita bertemu Pak Made di sana. Oke, lanjut Pak Made, silakan lanjut. Oke, saya lanjut lagi atau masih ada yang bertanya, Pak? Lanjut, Pak. Oke, saya lanjut lagi ya, Pak ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Oke, ini sudah clear ya, Bapak Ibu, teman-teman adik mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan adik. Oke, saya lanjut ke screen slide berikutnya ya. Oke, nah ini template-nya. Tadi udah sebagian saya udah share kepada kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini coba tadi performance review untuk staff, kemudian nah yang belum adalah key performance indicator untuk untuk divisi atau departemen. Oke, saya akan share sebentar, di mana dia? Oke. Oke, di layar udah ada Sudah tampil, Pak. Sudah tampil, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di layar kita, di sheet ini ada GMHM Key Performance, ada Financial KPI, ada Sales and Marketing KPI. Kalau di hotel itu ada namanya e-commerce. Mungkin Pak Nengah udah paham ya, atau Bapak Ibu yang sedang bekerja di hotel. Oke. Ya. Kita ada FB Key Performance Indicator, kemudian ada housekeeping, ada front office, ada HR, ada engineering, ada IT, ada sekretari. Nah, masing-masing departemen ini punya KPI masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kalau di kita, sorry Pak, ya, Pak Made, ya. Secretary or security, Pak? Oh, security. Oke, thank you. Ya, karena sekretari itu masuk di HR, Pak. Ya, jadi semua ini adalah departemen yang mengisi ini adalah HOD-nya, Pak, Bapak Ibu. Nah, kita tempatkan dia di Google Sheet, Google Drive. Jadi mereka tidak mengirim form by form, tapi kita place atau kita tempat ini di Google Sheet atau di Google Drive, sehingga masing-masing departemen head dia akan mengisi ke sheet masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini yang kita review. Ini adalah komponen-komponennya. Dari setiap bulan dia akan mengisi setiap bulan. Dia akan mengisi sendiri sampai akhir tahun. Nah, year to date-nya berapa? Sehingga tercapailah apa yang menjadi smart KPI tersebut. Demikian, Pak. Jadi misalkan kalau di finansial, dia akan kita nilai financial integrity-nya. Apakah tidak ada di departemennya tidak ada kasus fraud, bribery atau corruption? Jadi kalau misalkan kita temukan ada, ya dia harus isi under performance di bulan Januari. Jadi misalkan di Januari ada ditemukan kasus, nah di sini dia harus tembuskan. Jadi dia jatuh KPI-nya di sini, Pak. Jadi kita akan tulis di sini under performance. Kemudian finansial tadi. Nah, finansialnya akan kita nilai. Kita ini base-nya ini adalah report. Nah, kita akan di sini. Kemudian ada bookkeeping. Bookkeeping ini adalah apakah dilakukan reconciliation, balance reconciliation. Kemudian ada bagaimana ketaatan kita kepada peraturan-peraturan pajak. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Kemudian misalkan kayak seperti Ibu Mas tadi untuk sales marketing kita punya key indikator juga. Jadi bagaimana kita menilai annual review budget target, apakah budget yang kita buat itu sudah tercapai atau achieve, kemudian branding score-nya ya, kita nilai semua. Ini semua based on apa yang terjadi on daily ya Bapak Ibu.
Jadi on daily kita compile, kita lihat activity-nya, nah dia akan melakukan self review. Kemudian ya ini komponen-komponennya seperti kayak gini. Semua departemen akan kita, termasuk GM. GM akan direview, Pak, Bapak Ibu. Kita GM ini lebih ke compile dari semua departemen ya, Bapak Ibu. Jadi kita apa yang kita lakukan ini, jadi sebenarnya kayak employee kita secara reguler kita melakukan survei baik ke internal, kita survei kepada staff tentang kepuasan mereka bekerja. Nah, itu ada kita lakukan secara reguler. Nah, ini contoh kayak indikator yang kita lakukan. Nah, ini kita file ini kita share, kita report tiap bulan ke regional office, Bapak Ibu. Nah, ini contoh KPI yang kita kita lakukan untuk divisi atau departemen. Clear ya, Bapak Ibu? Di sini ada yang mau bertanya. Saya boleh boleh disampaikan. Selamat malam Pak Made. Siap. Ya, selamat malam. Saya mohon izin sedikit bertanya Pak Made dan Pak Ruspendi dan rekan-rekan yang lain. Kebetulan juga saya di sini mengambil judul tesis tentang Key Performance Indicator ya, sama dengan Pak Santo. Untuk Key Performance Indicator yang di weight itu Pak Made, yang ada persentase. Persentase itu apakah memang ditetapkan dari pusat atau head office yang biasanya kan 100% paling bawah ya Pak Made? Betul, Pak. Ya, 100% itu nanti target itu akan ditetapkan dari pusat, kemudian akan diturunkan ke masing-masing cabang. Jadi nanti juga tergantung dari division yang ada, Pak Made ya. Betul, Pak. Ya. Ini yang tentukan regional office, Bapak. Ya, dari regional office dari pusat gitu, Pak ya. Betul. Jadi ya, mungkin skala prioritas, Pak. Jadi kalau di sini paling tinggi financial integrity. Jadi dia punya skor paling tinggi, Pak. Ya, baik. Sekedar sharing juga Pak Made di tempat saya bekerja, mohon izin juga teman-teman Pak Ruspendi. Untuk di tempat saya bekerja juga menggunakan jadi seperti ini. Cuma memang persentasenya mungkin karena areanya berbeda Pak Made. Jadi hotel saya mohon izin saya bekerja di rumah sakit, memang ada untuk Key Performance Indicator itu ada segi finansial, kemudian ada customer, internal proses, dan learning and growth. Jadi ada untuk corporate goal-nya, kemudian ada function specific goal dan lain sebagainya. Memang ini Pak Made untuk performance indikator ini sangat penting di perusahaan, di mana kita di awal itu akan secara komunikasi dua arah seperti yang Pak Made informasikan tadi, apa yang akan kita target, apa yang kita capai, baik itu di mid-year, kemudian juga di end year. Memang nanti di mid-year itu nanti kita bisa mengevaluasi, di sana bisa ada perbaikan-perbaikan untuk menuju ke end year. Di mana kalau misalnya end year dia memang tidak ada perubahan, nanti akan berefek kepada kinerja atau produktivitas karyawan tersebut, yang pasti ujungnya nanti akan berefek kepada bonus biasanya Pak Made ya. Nanti pada bonus misalnya dia underperform, tahun depan dia kemungkinan nggak bisa dapat bonus dan lain sebagainya. Dan ya kita memang wajib menyertakan evidence, jadi bukti-bukti bahwa dia tidak performnya seperti apa, atau misalnya dia perform dengan data-data yang ada, baik dari data finansial, kemudian absensi mungkin lagi satu Pak Made, kemudian juga dari pencapaian-pencapaian yang ada, kemudian dari training-training yang dia ikuti dan lain sebagainya. Ya mungkin itu yang saya mohon maaf sedikit bisa sharing sedikit Pak Made. Mohon izin kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Iya, betul Pak. Apa yang disampaikan itu betul sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi KPI ini adalah tools
sama dia ada terus, tapi masing-masing organisasi bisa berbeda Pak, indikatornya. Jadi seperti disampaikan tadi, untuk rumah sakit tentunya weight atau bobotnya pasti akan berbeda dengan apa yang kita lakukan di sini. Karena tujuannya atau goals-nya tentunya berbeda. Setuju Pak? Terima kasih sharingnya Pak. Oke, Bapak Ibu masih ada lagi atau kita lanjut untuk slide berikutnya? Lanjut ya Pak Deh, lanjut. Oke, siap. Oke, saya lanjut ya Pak. Saya masuk di... Oke. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, rupanya kita sudah mendekati akhir dari presentasi atau sharing kita malam ini. Jadi saya di sini mencoba memberikan konklusi. Tentunya seperti apa yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan tadi yang sudah menyampaikan atau men-share apa yang ada di masing-masing kantornya. Jadi konklusi adalah di sini kita sebut adalah the aim of review. Artinya apa tujuan yang jelas, apa tujuan atau goals yang kita capai untuk melaksanakan performance review ini. Di tempat kami kita ada 5 goals. Jadi goals pertama adalah untuk mengkaji atau mengevaluasi kinerja setiap tujuan dan sasaran yang kita sepakati. Itu kita sepakati ya Pak. Kemudian yang kedua untuk mengkaji atau mengevaluasi kinerja pada setiap kompetensi. Kemudian kita mensepakati keseluruhan kinerja tahun berdasarkan tujuan dan sasaran. Jadi kembali lagi kesepakatan. Jadi di sini artinya apa? Fairness-nya betul-betul kita kedepankan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah sepakat antara atas dan bawah atau masing-masing itu pasti semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kembali lagi kita mensepakati pengembangan yang dibutuhkan dan membuat rencana untuk mencapainya. Kemudian terakhir kita mendiskusikan dan menyetujui tingkat potensi karir dan mobilitas masa depan. Jadi pada saat akhirnya nanti di form itu setelah kita akan tanda tangan, di situ kita ya seperti disampaikan tadi Pak, bahwa kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa oke, saya semua indikator Anda sudah tercapai. Grand design saya ya seperti yang biasa saya lakukan kepada staf saya. Grand design saya adalah kamu nanti akan 1, 2, 3, 4. Ada prosesnya. Jadi sebagai contoh misalnya kemarin saya akan mempromosikan salah satu supervisor menjadi departemen head. Nah, kalau di kita itu untuk supervisor dari staf ke supervisor 3 bulan kita evaluasi. Tapi kalau dari supervisor ke departemen head itu dia 6 bulan. Nah, itu kita sampaikan. Jadi misalkan, oke, saya mulai bulan depan kamu akan masuk evaluasi untuk naik menjadi departemen head. 6 bulan ya. Seperti kayak gitu, Pak. Itu pada saat sudah final. Demikian, Pak. Nah, kita oke. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya harus menyampaikan disclaimer karena ada data atau yang saya tampilkan tadi yang hanya boleh saya gunakan atau kita gunakan untuk sharing praktisi malam ini karena ini menyangkut kebijakan dari perusahaan sehingga data yang saya sampaikan tadi kiranya kita sepakat ya Bapak Ibu untuk tidak kita share ke depan, tidak kita share ke pihak lain. Tapi dalam hal ini kalau misalkan Bapak Ibu atau seperti yang dikatakan Pak Rus dari pihak Dayapura akan berkunjung ke SES, kami siap Pak untuk berdiskusi tentang apa yang kita lakukan KPI di SES Hotel. Oke, seperti biasa saya kalau melakukan paparan saya sangat saya senang dengan quote ini. Jadi jangan lupa ikatlah ilmu dengan menuliskannya.
karena ilmu yang ditulis akan tetap tersimpan di atas ketebasan daya ingat manusia. Nah, ini penting, saya pikir hari ini yang sulit kita lakukan karena kita banyak membaca tapi tidak menulis, terutama di gadget. Oke, demikian Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon izin, saya akan membagi satu satu slide. Oke. Semoga dinikmati ya Bapak Ibu. Mantap suaranya Pak D, belum keluar. Siap. Enggak keluar ya. Saya masih ingat membawakan ini dulu, Pak. Pak Arus pasti masih kenal ya, Pak? Siap. Terima kasih Bapak Ibu atas keikutsertaan di program kita malam ini. Saya mohon maaf apabila pemaparan saya tadi mungkin ada ketidaksesuaian dengan apa yang Bapak Ibu sudah terima, tapi saya mencoba untuk memberikan atau men-sharing apa yang sudah kita lakukan selama ini di SES Hotel atau di Swiss Bell Hotel Group. Demikian Bapak Ibu, selamat malam. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Fadil, dan untuk question and answer silakan Ogi. Kita beri 2 orang saja, setelah itu akan tutup. Silakan Ogi, waktunya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Made dan Pak Ruspendi. Mohon maaf, apa suara saya? Malam, sudah kedengaran deh, bagus. Oke, terima kasih Bapak. Di sini saya mau bertanya di slide yang terakhir tadi Bapak, di poin yang keempat. Di situ tadi menjelaskan tentang pengembangan dan perencanaan. Dan di sini sangat menarik. Pasti di sini setiap perusahaan akan mengambil sebuah pengembangan, dalam arti di sini adalah perubahan ya Bapak ya, dalam perencanaan perusahaan untuk ke depannya. Jadi yang menjadi pertanyaannya saya di sini, sebelum saya ke pertanyaan, mungkin dalam perubahan itu atau pengembangan itu ada beberapa departemen atau divisi yang menolak dengan sebuah perubahan. Oke. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Bapak untuk mengatasi perubahan itu sehingga terobosan-terobosan untuk pencapaian di perusahaan itu tetap berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, tadi saya tertarik Pak di template yang pre-performance-nya. Oke. Di situ tadi Bapak menjelaskan tentang appraiser dan appraisee. Oke. Untuk mengevaluasi sebuah kinerja karyawan. Saya mengambil di level karyawannya aja Bapak. Oke. Tadi Bapak menjelaskan ketika hasil kinerja dari karyawan ini tidak balance atau tidak mencapai target yang diinginkan oleh organisasi, maka di situ akan terjadi meeting regular atau appraiser-nya memberikan alasan kenapa pencapaian ini kinerjanya ini tidak tercapai, gitu, akan memberikan alasan. Nah,
Yang menjadi pertanyaannya di sini, selain Bapak memberikan meeting reguler, apakah ada tindakan atau strategi lain untuk mengatasi kinerja yang tidak tercapai ini, sehingga karyawan itu bisa berusaha agar kedepannya dia bisa mencapaikan kinerja tersebut. Seperti contoh, dia tidak memberikan laporan tepat waktu, sehingga dia bisa kedepannya dia bisa memberikan laporan itu tepat waktu. Selain dari meeting reguler yang Bapak jelaskan tadi. Itu aja pertanyaannya Bapak, terima kasih. Ditahan dulu Pak Agus Dwi, silakan. Setelah itu kita beri kesempatan kepada Pak Dwi, Pak Sandika untuk menjelaskan. Silakan Dwi. Selamat malam semuanya. Saya hanya ingin bertanya secara sederhana. KPI adalah sebuah alat yang digunakan oleh suatu manajemen atau perusahaan untuk menentukan kinerja dan hasil dari manajemen itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Pak, bagaimana saya ingin bertanya, tadi Ogi kan menanyai perubahan, kalau saya bagaimana lebih concernnya ke penolakan mengenai aspek-aspek KPI yang Bapak berikan kepada karyawan. Karena kan penolakan itu pasti ada dalam suatu perusahaan, Pak. Apalagi kita bekerja di pariwisata, ya penolakan dan penerimaan itu range-nya adalah 50-50, Pak ya. Nah, seperti itu Pak, apa sih Bapak ingin lakukan, apalagi sekelas Swiss Bell Hotel International. Karena saya tahu sendiri Swiss Bell International ini standarnya seperti apa, baik dari SES, Rainforest, Tuban, Nusa Dua, sampai yang di Sanur pun mereka punya KPI sendiri-sendiri. Itu yang pertama Pak, mengenai penolakan. Terus di dalam sebuah hotel chain internasional khususnya, apakah KPI itu ditentukan berdasarkan standar corporate-nya atau berdasarkan tipe bisnis yang dikembangkan? Karena SES kalau nggak salah bintang 3 Pak ya? Betul. Sedangkan Swiss Bell-nya itu adalah bintang 4. Jadi apakah mereka menentukan berdasarkan dari corporate internasionalnya atau berdasarkan ranah bisnisnya masing-masing? Itu aja sih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Dwi dan Ogi. Silakan Pak De. Oke, untuk pertanyaan terakhir ke Pak Dwi ya, saya bisa dikasih deskrip atau lebih spesifik penolakannya seperti kayak apa ya? Contohnya manajemen ingin melakukan perubahan mengenai standarisasi operasional prosedur, sedangkan itu bertentangan dengan karyawan. Sepertinya itu kurang bagus. Ada yang menolak nih. Ada yang menolak, itu bagus karena itu bisa meningkatkan kinerja individual sehingga menciptakan teamwork yang lebih bagus. Tapi satu sisi yang menolak, nggak bisa dong karena itu membuat jam kerja kita lebih banyak dan kita harus bekerja lebih keras lagi. Nah, seperti itu sih Pak, akan ada pro kontranya. Nah, kita ngebahas dari yang kontranya Pak, bukan yang pro-nya Pak, seperti itu. Oke, siap. Oke, saya bisa jawab ya Pak Rus sekarang ya. Ya Pak, silakan Pak De. Oke, siap. Saya ke pertanyaan pertama mengenai saya ada 2 yang saya catat di sini tentang meeting regular untuk untuk KPI yang tidak perform ya. Jadi di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa schedule review schedule KPI kita itu kan ada mid-year sama end-year. Jadi di masing-masing terutama di mid-year itu kita akan evaluasi. Jadi di mid-year itu kita belum ada kata final ya, dia akan menjadi bagaimana. Tapi di mid-year itulah kita akan bisa mengantisipasi sehingga goal kita itu kan di akhir tahun. Goal kita itu 31 Desember akhir tahun. Sehingga pada saat mid-year kita bisa mengantisipasi tentang apakah tujuan kita akhir tahun itu tercapai apa tidak. Nah, yang dimaksud meeting regular ini tentunya ada bisa berbentuk supervisi, bisa berbentuk bimbingan. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari dalam hal ini atasannya atau departemennya. Seperti yang saya sampaikan tadi, KPI ini yang punya kepentingan semua pihak, baik atasan maupun bawahannya. Kenapa? Kalau bawahannya tidak perform, otomatis atasannya tidak perform juga. Sehingga kalau terjadi ada KPI dari salah satu stafnya tidak perform, pasti departemennya atau supervisi berusaha sekuat tenaga supaya yang bersangkutan itu perform. Kenapa?
once misalkan di akhir tahun dia tidak perform, kemudian mengakibatkan misalkan yang paling jelek staf itu tidak dilanjut kontraknya. Di kami ada KPI juga Pak tentang turnover dari employee. Jadi kalau dalam 1 tahun atau 1 periode itu turnover kita tinggi, dalam hal ini misalkan karya untuk luar negeri tinggi, KPI kita juga jatuh Pak. Sehingga dalam hal ini menjadi kewajiban dari manajemen untuk concern bahwa bimbingan kepada staf yang tidak perform itu wajib dan mutlak harus dilakukan. Clear ya Pak Yogi ya? Oke. Ogi, sudah jelas Ogi? Boleh saya tanggapi sedikit ya Pak ya? Siap. Oke, berarti Bapak telah menjelaskan bahwa itu adalah evaluasi untuk sementara, tapi ada nanti evaluasi terakhir di akhir tahun ya Bapak ya. Namun di sini yang menjadi pertanyaan saya, kalau misalnya di setahun itu kinerjanya tidak bagus, apakah apakah ada kebijakan atau misalnya ada keputusan yang diambil oleh organisasi atau perusahaan Bapak bahwa karyawan ini tidak akan dilanjutkan kontrak atau karyawan ini akan diberikan pelatihan yang lebih khusus agar karyawan ini bisa bekerja dengan baik lagi atau bagaimana Bapak? Betul. Jadi ya itulah upaya yang kita lakukan. Kenapa? Kalau sampai staf itu kita putus kontraknya karena dia tidak perform, ya seperti tadi yang sempat saya kita singgung waktu Bapak Tengah bertanya. Jadi ya balik lagi, KPI ini adalah tools yang kita gunakan dengan tingkat fairness yang harus terjaga. Nah, pun kalau misalkan pada akhir periode staf itu tetap tidak perform, itu nanti departemen head-nya yang akan mengajukan kepada manajemen atau dalam ini general manager bahwa staf yang staf ini tidak perform setelah dilakukan, kita sudah lakukan ini. Nah, GM pun akan menilai departemen tersebut pada saat dilakukan KPI. Apakah departemen itu sudah melaksanakan bimbingan atau supervisi dengan benar apa tidak? Karena yang terjadi biasanya, misalkan karyawan tersebut diputus kontrak, kita rekrut lagi karyawan baru. Tentunya itu turnover karyawan akan tinggi ya. Nah, akan menjadi pertanyaan manajemen juga, kenapa di departemen Anda turnover karyawan itu tinggi? Nah, itu akhirnya departemen head itu akan dievaluasi, Pak. Apakah dia yang tidak bisa mensupervise departemennya, atau dia merekrut orang yang salah. Demikian. Jadi ada proses berjenjang di situ. Sehingga di proses akhir akan ada finalisasi namanya, yang bersangkutan itu promote, yang bersangkutan itu naik gajinya, atau yang bersangkutan itu probation. Dikasih kesempatan misalkan 3 bulan lagi untuk memperbaiki. Atau misalkan terminate. Jadi di akhir template itu akan ada finalisasi. Tapi apapun hasil keputusannya akan berdampak ke dua pihak tersebut. Demikian, Pak. Clear ya? Ya, baik Bapak, terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai perubahan. Ya, balik lagi. Kalau perubahan itu namanya kita di organisasi itu kan sistematis. Tidak bisa perubahan itu datang gujuk-gujuk. Tiba-tiba misalkan taruhlah pergantian GM misalkan. Tiba-tiba karena GM baru, dia akan melakukan perubahan sesuai dengan apa yang dia bawa dari perusahaan sebelumnya. Itu nggak bisa, Pak. Tentunya semua perubahan itu based on SOP yang diterbitkan oleh manajemen, kemudian SOP itu didistribut, SOP itu kemudian kita pelajari, kita meetingkan dengan departemen head. Nah, setelah kita clear,
apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, bimbingan kepada staf itu seperti apa, kita terbitkan SOP perubahan tersebut. Nah, itu juga kalaupun misalkan perubahan itu akan dilakukan kayak di properti kita di SES, itu harus ada perubahan regional, Pak. Jadi tidak bisa salah satu pejabat dia semaunya aja melakukan perubahan tanpa ada koordinasi dengan regional office. Karena kita di properti kita disupervisi oleh ada namanya regional office operation manager. Sehingga apa yang terjadi di cabang atau di properti itu akan dipantau oleh regional office. Jadi tidak sembarang juga pimpinan melakukan perubahan tanpa mempunyai dasar. Demikian. Oke, saya bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Silakan Pak D. Gimana Pak? Silakan lanjut ke Pak. Oke, baik. Oke, tentang KPI. Saya masuk ke KPI dulu. KPI ini yang tentukan adalah chain management atau SES Hotel Management atau Swiss Bell Hotel Management. Jadi bisa saya sampaikan di sini seperti tadi singgung sempat di Rainforest, di Batu Jimbar, di Nusa Dua tapi sudah tidak ada. Saya bisa pastikan di sini apa yang saya share tadi itu sama, Pak. Itu tidak akan berbeda apa yang saya share tadi dengan misalkan SES Hotel Rainforest atau SES Hotel di Airport Jakarta ataupun di Swiss Bell Hotel Surabaya. Intinya semua pemegang brand SES maupun Swiss Bell KPI-nya ini adalah satu dan sama. Sehingga kenapa? Karena semua KPI ini akan kita report ke regional office. Jadi kalau tadi sempat disinggung tentang level dari hotel tersebut, jadi seperti contohnya kayak SES. Kami ini sebenarnya hotel budget yang tanda kutip Swiss Bell Hotel Group ini punya dua segmen hotel, Swiss Bell Hotel maupun SES Hotel. Nah, masing-masing segmen ini punya kriteria sendiri. Kenapa dia harus menggunakan SES? Kenapa dia harus menggunakan Swiss Bell Hotel? Jadi salah satu kayak seperti misalkan SES Hotel Legian, kenapa kita tidak bisa menggunakan Swiss Bell Hotel Manajemen name seperti yang ada di sister kita di sebelah di Jalan Fatma, di sebelah kita ada namanya Swiss Bell Inn. Nah, itu lebih karena salah satunya, ini saya bilang salah satunya adalah mengenai fasilitas. Nah, SES Hotel kita cuma punya 51 kamar dengan satu restoran, kita tidak punya meeting room. Nah, itu yang salah satu yang menyebabkan kenapa kami brand kami adalah SES, tapi manajemen regulatornya tetap Swiss Bell Hotel. Demikian ya Pak Dwi ya. Nah, pertanyaan kedua adalah mengenai penolakan. Ya, sama dengan tadi pertanyaan dari Pak Dwi tentang penolakan perubahan. Ya, tentunya setiap kebijakan yang sifatnya itu adalah yang sifatnya itu menyangkut branding. Nah, itu biasanya turun dari manajemen regional office. Baik itu berupa SOP, tapi biasanya yang terjadi sebelum kebijakan itu keluar, SOP-nya juga terbit. Sehingga staff itu sudah punya guidance. Kami sudah punya guidance bahwa untuk kebijakan ini SOP-nya adalah ini. Jadi yang terjadi selama ini boleh dibilang zero atau tidak ada case penolakan terhadap beberapa kebijakan atau perubahan kebijakan yang terjadi di SES maupun di Swiss Bell Hotel Group. Setahu saya, nggak tahu Pak Rus duluan kenal Swiss Bell ya dibanding saya. Pak Rus mungkin bisa sharing ke kami Pak. Siapa tahu dulu ada, tapi selama saya bekerja sih belum ada Pak. Ya, saya
paling dalam pembentukan desain pertama saja, Pak. Jadi dari keren. nol sampai terjadinya pembangunan itu, dan ya mewakili owner itu aja saya. Yang lainnya nanti kan Pak D dan ada satu lagi GM-nya siapa? Pak siapa namanya, lupa saya. Pak Doni ya. Saya kira setelah itu diejawantahkan apa yang owner itu maksudkan untuk komisaris. Pak D, satu lagi ini karena menarik sekali, ini Bagus Prakasa, saya kasih kesempatan lagi sekali, silakan Pak Bagus. Oke, selamat malam Pak Made, Pak Rus. Selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman. Jadi sebenarnya saya bukan mau bertanya Pak Made. Jadi saya mau mau sharing tentang perubahan dan penolakan itu. Kebetulan saya sekarang lagi ada maksudnya saya sekarang bekerja di corporate. Jadi pas ada yang namanya perubahan dan mungkin penolakan, bisa dikatakan penolakan pada saat dari sebelum pandemi menjadi sesudah pandemi, ada sedikit perubahan di situ pastinya. Nah, yang saya mau sharingkan kalau untuk menghadapi itu yang kita lakukan dalam sisi korporasi, biasanya kita pasti pada saat ingin melakukan sebuah perubahan itu, biasanya kita sudah mengidentifikasi tentang kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman yang ada di unit bisnis kita biasanya. Jadi dari unit bisnis kita yang dari kekhawatiran itu, kita lihat apakah nanti efeknya ini besar ataukah perubahan ini efeknya akan kecil. Nah, jika perubahan itu efeknya akan besar, itu biasanya kita lakukan pendekatan bertahap. Kita tidak langsung mengeluarkan SOP seperti itu, tapi biasanya kita pakai internal memo biasanya. Internal memo kita coba mereka mengimplementasikan, berjalan beberapa bulan, oh ternyata sudah baik dan mereka bisa mengikuti, baru di situ kita bentuk SOP-nya, baru kita lakukan perubahan. Seperti itu sih yang kita lakukan dari sisi korporasi, Pak. Gitu aja, mungkin bisa sedikit menjawab teman-teman yang lain juga. Gitu. Ya. Bagus Prakasa, coba lihat wajahnya. Saya mau lihat dulu. Open kamera dong. Nah, ini namanya anaknya Bu Ratih ini namanya ya. Memang bagus Pak. Memang bagus. Kalau Ibu Ratih. Baik. Saya kira waktu sudah menunjukkan 25.2 jam saya. Saya kira kalau dilanjutkan terus tidak akan selesai karena Pak Made Santika luar biasa pembawaan materi hari ini, dan juga saya berharap kita tidak hanya selesai di sini, tetapi hari terakhir kuliah kita akan berkunjung ke SES dan minum bersama Pak Made Santika, jikalau diizinkan Pak Made Santika. Iya Pak. Selagi invoice ditandatangan sama Pak Rus, itu oke Pak. Wah, hebat juga Pak Made, invoice ya mainnya ya. Kecil lah, biada murah kecil lah. Tidak ada makan siang gratis Pak ya? Gak, oke lah Pak. Baik, jadi teman-teman luar biasa ya kalau kita lihat tadi. Kita beri aplaus lagi sekali untuk Pak Made Santika. Nah, sebentar kita akan minta Pak Andre untuk menyampaikan sertifikat, tetapi sebelumnya saya ingin men-stressing tadi luar biasa ya. Kalau dilihat dari kata produktivitas. Luar biasa tadi perbandingan antara output ya atau hasil dengan input atau masukan. Jadi produktivitas ini naik atau turunnya itu dinyatakan oleh adanya peningkatan efisiensi, baik itu waktu, tenaga, bahan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah banyak juga belajar tentang sistem kerjanya Swiss Bell, teknik produksi dan sebagainya. Itu kerinduan saya ingin, karena memang Pak Santika, memang Pak Made, saya udah lama nggak berkunjung mahasiswa kami ke sana Pak Made. Saya berharap kuliah terakhir kita akan berkunjung sambil diskusi lebih banyak lagi tentang langsung melihat nyatanya Swiss Bell International SES itu. Bahkan kalau nanti yang cowok-cowok atau yang cewek mau mandi berenang bersama, kita silahkan ya. Tapi jangan lupa baju berenang sendiri-sendiri. Ya. Baik, begini Pak Made. Di sini kan sudah ada banyak pertanyaan, saya hanya menjawab sedikit tentang punyanya tadi Ogi ya. Kalau di sini ada pertanyaan tentang pengembangan yang dibutuhkan
kalau tidak tercapai target, yang saya lakukan adalah yang pertama, kita kalau saya di Hotel Dianapura kemarin dan juga di Laras Asri pasti kita ada diskusi. Jadi saya lakukan berdua dengan mereka yang tidak tercapai targetnya tersebut. Jadi memang dari hati ke hati dulu saya bicara, nanti pada saat dia tidak tercapai targetnya itu, kita adakan evaluasi, apa kira-kira yang menyebabkan kenapa tidak tercapainya, kita cari solusinya. Tetapi kalau dari satu pihaknya, dari anggaplah si X, Y, Z tadi tidak mengikuti arahan, nah itu baru kita bisa menggunakan surat peringatan atau reprimand 1, 2, dan 3 sehingga dia tidak mungkin perform, ya. Nah kalau tadi Dwi, saya kira sudah terjawab tadi dengan KPI tadi, penolakan apa tadi KPI apa dasar dari corporate atau dari mana? Baik, saya kira itu lagi sekali, kita beri aplaus untuk Pak Made Santika dan kita mohon Pak Andre mohon ditayangkan. Oh, ya. Untuk Ya, saya biasanya kan kalau kita live kita offsite, kita ada di kelas, jadi kita serahkan langsung ke Pak Made Santika sekarang karena kita online atau pakai Zoom, maka mewakili Kaprodi Magister Manajemen S2 Ibu Yayan, saya mewakili Ibu Yayan, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Made Santika atas sharing pencerahannya kepada anak-anak mahasiswa S2 Magister Manajemen. Tuhan memberkati kita. Ya. Tepuk tangan untuk kita Sama-sama, lagi, Pak Made Santika. Ya. Terima kasih. Oke. Baik, sekarang saya minta Pak Wira untuk membantu supaya tidak compang-camping fotonya. Silakan semua membuka kameranya dan Pak Wira silakan untuk memfotonya beberapa kali sehingga semua record. Silakan Pak Wira. Oke. Yuk, yang slide pertama yuk. Udah siap. 1, 2. Gi, hidup kamera Gi. Men, tunjukkan kamera Aceng nih. Nah, udah siap ya. 1, 2. Udah siap semua. 1, 2, 3. Yang slide 1. Ntar saya kirim dulu. Siap. Sabar. Baru slide 1, slide 2 sekarang. 1, 2. Oke. Sudah semua. Cuma ada 2 slide. Terima kasih. Baik. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Lagi sekali terima kasih kepada Pak Made Santika, pada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih, yang saya cintai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ada 3 pertanyaan presentasi yang saya berikan minggu lalu. Jadi masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih semua. Sampai Salam sehat jumpa, semua. Pak Ruswendi. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Made Santika. Berkati Semua. semua. Mari. Terima kasih Pak Santika. Yo, dah. Bye.